What's up cuys? Kembali lagi di channel kita, infoloker baru serba-serbi. Bersama saya Admin R, pasti perusahaan ini sudah tidak asing lagi ya. Gak usah lama-lama, cus langsung di skui. Yang pertama ada PT Musashi Auto Parts Indonesia. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan spare part kendaraan yang meliputi spare part mobil, motor, dan kendaraan di segala medan. Musashi merupakan bagian dari perusahaan global asal Jepang, Musashi Shimetsu Industry Co. Ltd. Di Indonesia, Musashi berada di bawah naungan Asta Group Jepang, yang bergerak khusus untuk memproduksi spare part dari kendaraan motor dan mobil Honda, terutama pada produksi transmisi Kickstarter dan yang lain-lain. Saat ini, Musashi sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan. Berikut kualifikasinya. Yang kedua ada PT Tiki Jalur Nugroho Eka Kurir atau bisa kita sebut JNE. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir pengiriman barang dan logistik. Peluang yang terus tumbuh ini mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini titik-titik layanan JNE telah mencapai di atas 6.000 lokasi dan masih terus bertambah. Dengan jumlah karyawan yang lebih dari 40.000 orang, lebih dari 150 lokasi JNE telah terhubung dengan sistem komunikasi online. Dikawal oleh sistem dan akses situs informasi yang efektif serta efisien bagi konsumen dalam upaya mengetahui status terkini pengiriman paket atau dokumen. JNE mengedepankan sumber daya manusia sekaligus teknologi sebagai bagian dari pengembangan. Dari mesin X-ray, GPS, hingga alat komunikasi satelit. Saat ini, JNE sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan. Berikut kualifikasinya. Lalu ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adalah perusahaan makanan, minuman, dan bahan-bahan untuk produksi makanan terbesar di Indonesia. Didirikan pada 14 Agustus tahun 1990, hasil produksi Indofood tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tetapi juga laku keras di pasar luar negeri seperti Australia, Asia, dan negara-negara di kawasan Eropa. Indofood yang dimiliki oleh Salim Group sekaligus sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia, ini akan tetap fokus pada upaya-upaya di bidang pengembangan SDM dan organisasi guna mendorong kinerja perseroan. Strategi organisasi dan pengembangan SDM akan terus diperluas dan disempurnakan agar sesuai dengan kondisi operasional internal dan eksternal. Saat ini, Indofood sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan. Berikut kualifikasinya.
Yang terakhir ada Indonesia Wedabay Industry Park atau bisa disingkat IWIP. Kawasan industri Wedabay merupakan kawasan industri pertama terintegrasi di Indonesia yang diperuntukkan untuk memfasilitasi proses pengelolaan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Kawasan industri Wedabay dikembangkan di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Indonesia, dan sudah memulai konstruksi sejak dilakukan upacara peletakan batu pertama di tahun 2018 yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Maritim, Menteri Perhubungan, sejumlah tokoh nasional, dan tokoh masyarakat setempat, diantaranya CEO PT Aneka Tambang, Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Tengah, Kapolda Maluku Utara, dan pastinya penduduk desa Weda yang sangat antusias berpartisipasi di acara tersebut. Konstruksi tahap pertama diharapkan akan siap untuk beroperasi pada kuartal 1 tahun 2020. Saat ini, Indonesia Wedabay Industrial Park sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan. Berikut kualifikasinya. Untuk informasi dan link pendaftaran bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Sekian info loker kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sukses and see you.